Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG terkoreksi turun 0,03% ke angka 8.271. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang akan groundbreaking data centernya. Dan secara teknikal saat ini kembali melemah karena gagal naik melewati resisten di garis EMA 50. Bagaimana potensi sampai ke depannya? Apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Pertamina, bisa kita perhatikan di sini. Hari ini turun 1% lebih ke harga 1140. Pada penurunan hari ini membuat Pertamina masih gagal naik di atas garis EMA 50 sampai 1200. Jadi saat ini ada satu zona resisten di sekitar 1180 sampai 1200 yang masih berupa resisten lumayan kuat untuk saham Pertamina. Dan secara teknikal Pertamina juga masih belum oke karena masih berada di bawah garis EMA 50 150. Jadi sebelumnya bisa kita lihat Pertamina bisa bertahan dari rebound dari support 1080 sampai 1100, berhasil bertahan dari rebound. Tapi setelah mencapai target di garis EMA 50 dan 1200, ternyata Pertamina masih gagal break dan saat ini kembali melemah. Sekarang memang ada satu sentimen positif untuk Pertamina karena Pertamina siap untuk groundbreaking green data center dan mengincar perusahaan Microsoft untuk kerjasama atau masuk ke bisnis ini. Jadi bisa kita lihat di broker summary. Untuk penurunan hari ini terpantau ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing terlihat satu minggu ini masih keluar dari saham Pertamina. Jadi secara teknikal Pertamina masih belum oke. Apabila teman-teman saat ini masih hold, harus hati-hati. Potensi untuk kembali turun mengetes support di 1080 sampai 1100 masih lumayan besar. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham Pertamina, untuk saatnya saya lebih oke coba tunggu di sekitar zona support ini. Apabila Pertamina mengetes kembali zona support ini bisa bertahan dari bawah, baru coba ikut entry. Dan pertimbangkan jadikan 1080 sampai 1180 sampai 1200 untuk target swing jangka pendeknya. Atau hold saja selama Pertamina tidak turun bawah 1080 dengan target lebih jauh di zona resisten berikutnya di 1230 sampai 1250. Tapi ingat selama Pertamina masih gagal break garis EMA 50 150, cara pergerakan ini masih sideways cenderung downtrend. Dan bisa kita lihat di sini sebelumnya juga sempat bertahan dari rebound dari zona support ini, berhasil naik di atas garis EMA 50 tapi mencoba break garis EMA 150 ini ternyata masih gagal. Ini juga sama mencoba untuk break masih gagal dan kembali melemah. Sekarang saya coba update pergerakan dari saham Pegas. Pegas jika kita perhatikan memang sampai saat ini masih kesulitan untuk naik di atas resisten di 2200. Beberapa kali memang sempat ditutup di atas 2200, tapi secara candle ini tidak terkonfirmasi break walaupun sempat sebelumnya menyentuh target berikutnya di 2300. Dan pada perdagangan hari Jumat kemarin tanggal 13 Februari, Pegas sempat mendekati support di 2100. Dan beberapa hari terakhir ini bisa kita lihat Pegas mencoba untuk bangkit. Dan secara teknikal juga sebenarnya Pegas masih oke untuk tren jangka menengah ini sebenarnya masih bergerak sangat tren. Tapi untuk tren jangka pendek memang mulai sideways karena tertahan di resisten 2200. Dan untuk Pegas jika kita perhatikan di broker summary ini masih menarik, asing masih terus masuk dalam 2 minggu terakhir ini. Kenaikan hari ini terpantau ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk Pegas apabila teman-teman saat ini masih hold, bisa coba di hold. Bisa jadikan 2100 untuk trail stop atau hold saja terus selama Pegas tidak turun bawah garis EMA 50. Dengan target lebih jauh untuk take profit di sekitar 2300 sampai 2400. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, bisa wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila baru break 2200 atau lebih oke coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai sekitar 2080 untuk entry di bawah. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham Elsa. Elsa bisa kita lihat secara teknikal juga sama masih bergerak sangat tren. Beberapa hari terakhir ini Elsa terpantau gagal naik melewati resisten di 800. Jadi secara candle saat ini Elsa masih mencoba break resisten ini. Jadi secara candle 2 hari terakhir masih candle merah ini masih belum terkonfirmasi break. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada penurunan hari ini, asing terpantau hari ini kembali keluar. Dan beberapa minggu terakhir ini asing terus keluar dengan jumlah lumayan besar. Dan di broker summary juga terpantau ini ada distribusi. Jadi untuk Elsa karena sudah naik lumayan tinggi dan saat ini mencoba break resisten di 800 masih belum terkonfirmasi break. Dan candle 2 hari terakhir juga tidak begitu oke. Saya lihat ada potensi untuk terkoreksi sementara.
Jadi target penurunan terdekat apabila gagal break 800, saya lihat masih ada potensi untuk kembali mengetes 750 sampai support lebih kuatnya di harga 700. Dan untuk Elsa saat ini misalnya selama masih kuat di atas 700, ini belum ada tanda-tanda untuk patah trend. Sehingga cara tekniknya masih layak untuk coba di hold, masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 800. Ini menarik apabila berhasil break. Saya pergerakan, saya lihat Elsa akan lanjut uptrend dengan target berikutnya di 880. Sekarang kita coba lihat Medco. Medco juga secara teknikal sebenarnya masih oke. Jika kita lihat hari ini masih naik 1% lebih ke harga 1730. Dan Medco saat ini sudah mencapai target kenaikan di 1800. Dan memang Medco juga salah satu saham yang kami masukkan ke watchlist dari 2 minggu sebelumnya. Nah, cara pergerakan Medco juga masih oke. Kan secara tren ini masih kuat di atas garis EMA 50 dan 2 minggu ini juga masih bisa rebound dan naik lumayan tinggi. Dan untuk Medco jika kita perhatikan di broker summary, asing hari ini masih masuk setelah sebelumnya sempat keluar dengan jumlah lumayan besar. Tapi dalam 2-3 minggu ini juga jika kita perhatikan asing masih masuk. Dan di broker summary jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini juga ternyata tidak ada akumulasi. Malah terlihat ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk Medco candle 2 hari terakhir juga tidak begitu oke menurut saya karena candlenya dengan shadow lumayan panjang ke atas masih mencoba untuk break 1800 ini masih gagal. Sehingga cara candle sebenarnya 1680 sama 1700 ini juga belum terkonfirmasi break. Jadi jika terpantau minggu depan terkoreksi, menurut saya ini koreksi wajar. Dan saat ini jika kita perhatikan 1600 masih berupa support kuat. Jadi untuk Medco apabila teman-teman sudah punya di harga bawah dan belum sempat take profit di sekitar 1800, menurut saya saat ini masih bisa jadikan 1700 atau 1600 untuk trailing stop. Tergantung harga yang teman-teman entry. Apabila teman-teman sudah dapat di sekitar garis EMA 50 di sini atau mungkin di sekitar 1300-an, Medco saat ini masih bisa coba di hold apabila memang teman-teman tidak mau swing jangka pendek. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, lebih oke menurut saya tunggu Medco terkoreksi dulu mengetes 1600. Apabila masih bisa bertanda rebound, baru coba ikut entry. Dan target swing terdekat di 1700 sampai target lebih jauh 1800. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.